Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arif Mazhar Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika berekspresi di media sosial. Nggak usah menghujat, jangan buang-buang. Pernah nggak sih kamu buka kolom komentar, terus isinya malah lebih heboh dari postingannya sendiri? Ada yang debat, ada yang nyinyir, bahkan sampai bulu-bulian. Nah, ini nih yang mau aku bahas hari ini, soal etika berekspresi di media sosial. Nah, ternyata kebebasan berpendapat itu ada batasnya. Nah, kemudian aku akan menjelaskan dari penyebab masalahnya. Media sosial itu punya sifat anonim dan minim tatap muka langsung, jadi orang lebih berani ngomong kasar yang mungkin gak dia ucapkan kalau ketemu langsung. Nah, fenomena ini sering disebut online disinhibition effect. Nah, ada juga nih faktor algoritma platform yang cenderung mendorong konten kontroversial supaya lebih banyak interaksi. Nah, makin panas, makin viral. Jadi, orang berlomba-lomba bikin statement yang ekstrim. Nah, rendahnya literasi yang digital, banyak yang belum paham bedanya kritik dan hinaan. Tahu nggak sadar nih kalau kata-katanya bisa berdampak hukum loh. Nah, kemudian ada salah satu sumber utama adalah belum meratanya pemahaman soal batasan hukum. Misalnya pasal 27 UU ITE yang mengatur soal pencemaran nama baik dan ujaran kebencian di ruang digital. Nah, banyak orang yang tahu UU ITE ini ada, tapi tak paham nih detail batasannya. Selain itu, budaya speak now think later, orang lebih dulu posting emosi sesaat sebelum mikir dampaknya. Apalagi kalau lagi rame ikut war atau tren tertentu. Nah, faktor lainnya itu filter bubble dan echo chamber. Kita cuma ketemu circle yang sepikiran, jadi pas ketemu opini yang berbeda langsung dianggap musuh. Jadi bukan sekadar beda pandangan. Kemudian ada dari contoh kasusnya, yaitu yang lagi rame nih, Jule, sampai dia harus berhenti sejenak dan bilang ke penonton kalau nggak suka ya tinggal di skip aja, nggak perlu menghina. Nah, yang menarik dari kasus Jule ini viral kan karena sebelumnya dia emang lagi jadi sorotan publik nih akibat kontroversi kehidupan pribadinya. Nah, banyak yang mikir, kan dia yang salah duluan, wajar dong dihujat. Nah, tapi ini yang penting dipahami. Sesalah apapun seseorang di mata publik, itu tuh bukan izin buat menghina. Kritik terhadap tindakannya boleh-boleh aja, tapi begitu udah masuk ke hinaan fisik, makian, atau serangan personal, itu bisa kena pasal 27A UU ITE soal penghinaan dan pencemaran nama baik. Nah, ada ancaman pidananya loh, bukan cuma dasar moral doang. Jadi, netizen yang komentarnya kelewatan itu sebenarnya sama-sama berisiko secara hukum. Jule salah, dia salah, tapi bukan berarti boleh dihina. Nah, hinaan tersebut bisa kena pasal loh. Nah, ini tunjukin gap antara kritik yang membangun sama komentar yang sebenarnya udah masuk pelecehan verbal. Coba aku kasih perbandingannya ya. Jadi, gimana caranya biar tetap ekspresif tapi nggak melanggar etika? Ini beberapa hal yang aku pelajari termasuk dari kasus tadi. Yang pertama, pikir dulu sebelum posting. Tanya ke diri sendiri, ini kritik membangun atau cuma sekedar pelampiasan emosi? Yang kedua, bedakan kritik terhadap ide atau karya dengan serangan personal. Boleh nggak setuju sama pendapat atau konten orang, tapi nggak perlu menyerang fisik ataupun pribadinya. Yang ketiga, cek faktanya terlebih dahulu. Nah, sebelum kita share atau komentar sesuatu, jangan asal reaktif. Yang keempat, hormati privasi orang lain dan sembarangan sebar data pribadi atau yang dikenal doxing meskipun lagi emosi. Yang kelima, ingat prinsip komunikasi yang santun. Sampaikan pendapat dengan bahasa yang jelas, jujur, tapi tetap menghargai lawan bicara. Kemudian ada solusinya. Yang pertama, tingkatkan literasi digital sendiri, pahami dasar hukum kayak UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi biar tahu batasannya. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat lebih bijak. Yang kedua, saling mengingatkan di circle pertemanan. Nah, jangan ikut-ikutan ngebully nih, kayak netizen yang ada di live streamernya Jule. Nah, harus ya cukup di skip aja, bukan hujat rame-rame. Jadi, kita tuh harus mendorong platform buat lebih tegas dengan modernisasi konten dan dukung edukasi etika digital sejak dini. Misalnya lewat sosialisasi di sekolah ataupun kampus. Intinya, kebebasan berekspresi dan etika itu harus jalan bareng, bukan saling meniadakan. Jadi, media sosial itu ruang publik digital kita bersama. Sama nih kayak di dunia nyata, kita
kita tetap butuh sopan santun dan tanggung jawab saat berekspresi di sana. Yuk mulai dari diri sendiri. Sebelum kita posting atau komen, coba tarik napas dulu, kemudian mikir sejenak, karena jejak digital itu nggak pernah benar-benar hilang. Sekian dari saya, terima kasih sudah nonton. Sampai